Oke, kembali lagi di RFX Channel Education, channel trader kita semua ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisa market ya. Jadi lebih baik kita membuat sebuah skema ya, atau silabus ya. Tahapan tahapan analisa. Saya rasa ini akan menjadi poin yang sangat penting dalam menganalisa kondisi market ya. Jadi di sini kita memiliki beberapa step ya. Step yang harus kita lakukan dalam melakukan sebuah analisa ya. Tentunya analisa untuk trading ya, trading forex, gold dan lainnya. Tahapan dalam membuat analisa yang pertama kita tentukan ya. Kita itu harus menentukan major trend ya. Tentukan major trendnya ya. Apakah dia bullish ataukah dia bearish ya, ataukah dia sideways ya. Sideways itu seperti ini. Ini bearish, ini bullish ya. Bullish, bearish atau sideways. Kita harus tahu ketiga itu ya. Ketiganya kita harus tahu. Akan saya tulis agar lebih mudah ya. Di sini ada bearish, bullish ya, sideways. Setelah kita menentukan major trendnya ya, otomatis major trend itu di mana? Nah, kita bisa menentukan di sini. Ini ada di H1 sampai H4 H4 sampai daily gitu aja ya, sampai daily. Jadi kita langsung cek time frame yang besar. Di situ kita akan menemukan major trend. Nah, langkah kedua setelah kita menentukan major trendnya, di sini kita harus menemukan SND-nya ya. Kita harus menemukan SND-nya. SND dan SNR. Nah, nanti di H4 atau di daily kita tentukan ininya dulu, SND dan SNR-nya. Setelah itu, kita masuk ke time frame kecil untuk menyempitkan ya, mempersempit. Nah, ini yang paling penting nih. Mempersempit area ya, tujuannya untuk apa ya? Yang pertama itu tujuannya jelas untuk resiko ya. Mengurangi resiko loss, oke. Lalu yang kedua itu untuk mempertajam analisa. Oke. Setelah mempersempit area, ini dilakukan di mana ya? Mempersempit area itu dilakukan dari M15 sampai H1. Nah, pada kondisi time frame ini otomatis yang kita lihat area itu berhubungan dengan SND tentunya ya. Area itu erat kaitannya dengan supply dan demand. Di sini fokus kita hanya di supply dan demand pada majornya ya. Pada major major trend ya. Jadi di major trend atau H4 daily itu kita sudah menentukan SND-nya, lalu ketika kita mempersempit area kita harus menemukan SND-nya kembali. Jadi ada SND di dalam SND. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi risiko loss ya. Karena ini bisa diperhitungkan ya. Ini dapat diperhitungkan. Kenapa kita harus memperhitungkan risiko loss ya? Karena ini uang ya. Jadi jangan sampai kita tanpa stop loss. Kalau seperti itu ya kita tidak akan bertahan lama di market seperti itu. Market itu bukan milik kita, kita harus menyadari itu ya. Oke, langkah yang ketiga ya, amati
ya, amati tren minornya ya, secondary. Amati secondary trend gitu ya. Amati secondary. Nah, setelah kita menemukan supply demand-nya, kita baru membuat secondary trend-nya. Biasanya secondary trend itu lawannya dari major trend ya. Otomatis biasanya ya, sekali lagi biasanya ada pula kebetulan major trendnya uptrend, secondary-nya uptrend itu kuat sekali, seperti itu. Setelah kita mengamati secondary trendnya ya, kita kan di sini sudah mengamati secondary trend dan otomatis kita sudah menemukan SND, kita sudah menemukan SND-nya di secondary trend ini. Kita sudah menemukan supply dan demand-nya. Lalu ketika kita sedang trading di secondary trend ya, misal ya ini secondary trendnya seperti ini, apa yang perlu diamati ya kan? Yang perlu diamati adalah trennya. Tren erat kaitannya dengan apa ya? Dengan market strukturnya ya, dengan struktur marketnya. Jadi jangan sampai salah ya. Kita harus fokus ke struktur marketnya. Fokus ke struktur. Nah, struktur marketnya bagaimana? Agar lebih jelas dalam memahami struktur market, yang harus kita perdalam adalah keilmuan tentang support dan resisten. Lalu SND untuk apa? SND itu untuk area entry. Ya, ini penting sekali ya. Supply dan demand ini digunakan sebagai area entry. Lalu ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan analisa seperti ini, langkah selanjutnya adalah tunggu harga masuk ke dalam area kita. Ini langkah terpenting dalam trading adalah menunggu ya. Ketika kita bisa menunggu, otomatis kita tidak gegabah ya. Dan kita selalu sesuai dengan resiko loss kita. Selain menunggu, ada juga yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan pending order ya. Pending order ada beberapa jenis ya, ada sell limit ya. Sell limit, ada limit ya. Limit dan stop. Untuk di MetaTrader 5 itu ada sell stop limit, buy stop limit. Nah, jadi dua-duanya itu sudah ada ya. Jadi kita bisa, jika kita tidak memiliki waktu, kita bisa menunggu ya. Menunggu dalam artian menggunakan pending order bisa ya. Tetapi ada kelemahannya jika kita menggunakan pending order, yaitu kita tidak tahu bagaimana price masuk ke dalam base, apakah kuat ataukah tidak, seperti itu. Jika kita mengamati, otomatis kita tahu, wah ini kuat sekali pergerakannya, otomatis kita tidak masuk. Karena akan sia-sia ketika dominan buyer ataupun impulsif ya, kita hanya termakan stop loss seperti itu. Setidaknya kita sudah melakukan analisa, kita tidak asal entry di dalam market karena itu akan berarti sia-sia. Lebih baik kita paham sedikit materi, tapi materi tersebut kita lakukan untuk beraktivitas di pasar forex, daripada kita belajar ribuan materi tetapi yang kita lakukan dan yang kita amalkan ketika kita masuk ke dalam market adalah feeling. Nah, di sini stop bermain feeling ya, tapi tentukan sesuai apa yang kita lihat, bukan apa yang kita inginkan, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan salam profit selalu.